balik lagi sama aku, Alvira Revaliana di part kelima. Masih dengan membahas sejarah Korea, kita akan membahas percobaan dan kesalahan dalam menyelesaikan masalah Korea Selatan dan Korea Utara. Yuk kita simak. Setelah Korea Utara dan Korea Selatan terpisah dari satu sama lain, ada ketidaksepakatan ideologi dan keamanan yang timbul selama perang. Bagaimana mereka mencoba menyelesaikan masalah tersebut? Dan apa yang menghalanginya? Bagian ini akan menganalisis 4 kasus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yakni Perjanjian Gencatan Senjata pada Juli 1953, Komunike Bersama Juli 1972, Penyelesaian Perjanjian Dasar Desember 1991, dan Deklarasi Bersama Juni tahun 2000. Yang pertama, Perjanjian Gencatan Senjata pada tahun 1953. Pada tanggal 20 Juli 1953, setelah 3 tahun perang, perjanjian gencatan senjata diselesaikan. Namun tujuannya dari formulasi ini hanyalah untuk menghentikan permusuhan, tanpa mengakhiri perang secara resmi atau membangun sistem perdamaian di semenanjung Korea. Menurut Butir 60, perjanjian gencatan senjata konferensi politik harus diadakan untuk mencapai penyelesaian konflik Korea yang damai. Jenewa adalah tempat pertemuan politik antar negara-negara yang bersangkutan pada bulan April 1954. Faktanya, baik PBB maupun Partai Komunis memiliki pesimisme tentang kemungkinan penyelesaian politik untuk masalah Korea karena permusuhan dan ketidakpercayaan yang kuat terhadap satu sama lain. Mereka berpartisipasi dalam konferensi hanya untuk menyalahkan pihak lain karena kegagalan mereka mencapai penyatuan. Selama konferensi Korea Utara dan Korea Selatan mengusulkan cara mereka akan bersatu. Korea Utara mendorong perbentukan Komisi Seluruh Korea yang akan membangun undang-undang pemilihan umum yang menggabungkan kesetaraan Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan membuat usulan ini, Korea Utara ingin memperoleh hak veto atas proses penyatuan, memastikan bahwa penyatuan hanya akan terjadi jika Korea Utara menginginkannya. Korea Selatan juga ingin penyatuan di bawah kontrolnya sendiri. Seoul awalnya berbicara pada konferensi tersebut bahwa Korea Selatan didirikan melalui pemilihan umum. Bebas di bawah pengawasan PBB, pemilihan umum seharusnya hanya diadakan di Korea Utara. Namun setelah berkonsultasi dengan Amerika Serikat, Korea Selatan mengubah pendapatnya dan mengusulkan untuk menyelenggarakan pemilu di Korea Utara dan Korea Selatan. Namun ada syaratnya. Pemilu harus diselenggarakan dengan cara yang adil dan adil. Pada dasarnya, saran tersebut hanya mengatakan bahwa Korea Utara harus menjadi bagian dari Republik Korea dan mempertahankan statusnya. Akibat keadaan ini, konferensi tersebut dibubarkan tanpa mencapai solusi untuk masalah Korea. Semenanjung Korea sangat dipengaruhi oleh pergeseran detente global pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 1970-an. Kedua Korea telah berbicara satu sama lain sejak tahun 1971, terutama karena hubungan Tiongkok-Amerika telah pulih. Hal ini berujung pada terbentuknya Komunike Bersama Utara-Selatan pada tanggal 4 Juli 1972, yang merupakan perjanjian pertama antara Korea Utara dan Korea Selatan tentang masalah penyatuan. Selain itu, ideologi Korea Utara dan Korea Selatan sedang dalam proses mengkonsolidasikan dasar-dasar mereka sendiri. Pada bulan Oktober 1972, Presiden Park Geun-hye mengadopsi Konstitusi Yushin atau revitalisasi di Korea Selatan, yang menekankan pentingnya demokrasi gaya Korea. Konstitusi ini bertujuan untuk mengubah sistem politik menjadi tempat bagi pemerintahan kaisar yang dipersonalisasi, memberikan presiden kekuasaan luar biasa, seperti hak untuk membubarkan majelis nasional, hak ekstra konstitusional untuk mengambil tindakan khusus, dan hak untuk mengeluarkan undang-undang khusus. Setelah Perang Dingin berakhir, Korea Utara dan Korea Selatan telah memulai pertemuan tingkat tinggi sejak September 1990. Hasilnya perjanjian tentang rekonsiliasi, non-agresi, dan pertukaran kerja sama antar Korea Selatan dan Korea Utara, atau dikenal juga sebagai Perjanjian Dasar, diselesaikan pada bulan Desember 1991. Tujuan utama apresiasi Korea Selatan terhadap pengalaman ini adalah untuk mengatasi krisis bencana alam di negara tersebut. Korea Utara dengan struktur perang dingin melihatnya terbentuk tatanan dunia baru
yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutan Korea Utara sebelumnya. Isolasi diplomatik Pyongyang yang telah meningkat secara dramatis akibat dari keberhasilan Seoul dalam kebijakan Korea Utara. Selain itu, karena semakin berkembangnya nasionalisme antara kedua Korea yang berdampak pada Korea Selatan, Korea Utara akan melanjutkan perilaku sebelumnya, yaitu eksploitasi ketegangan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Nah, gimana nih teman-teman? Itu dia sekilas dari penjelasan dan kilas dari sejarah Korea Selatan. Gimana, cukup menarik ya? Pastinya sejarah Perang Korea itu masih panjang lagi. Dan ada banyak lagi hal yang mungkin akan kita jelaskan lagi di selanjutnya. Setelah video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, dadah!